Kabar buruk datang menghampiri Barcelona dalam perburuan gelar juara La Liga. Kantor Kejaksaan Spanyol dilaporkan siap menyeret Blaugrana ke pengadilan atas tuduhan kasus suap pada petinggi wasit. Menurut laporan El Nacional, mereka mengungkapkan bahwa Barcelona telah melakukan pembayaran senilai 1,6 juta euro atau setara dengan 26 miliar rupiah kepada mantan wakil presiden Komite Wasit Spanyol, Enrique Negreira, antara 2016 dan 2018. Namun, Barcelona sendiri secara tegas membantah tuduhan tersebut. Inter Milan masih mempertimbangkan bek Leicester City, Gaglar Soyuncu, sebagai target potensial untuk mengisi lini belakang Nerazzurri di musim depan. Namun Inter tidak sendiri. Atletico Madrid dilaporkan sudah cukup lama mengejar pemain berusia 26 tahun tersebut. Meski demikian, menurut laporan Tutto Mercato Web, pemain internasional Turki tersebut masih berada di dalam radar Nerazzurri. Kontrak Soyuncu dengan Leicester City akan berakhir di musim panas ini. Alhasil, Soyuncu menjadi target ideal yang bisa didatangkan dengan status bebas transfer. Barcelona resmi gagal mendatangkan Lionel Messi pada musim panas 2023. Pernyataan itu diungkapkan oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta. Pada kesempatan itu, Laporta mengaku tak mau membahas Lionel Messi lagi. Ia hanya mendoakan agar Messi terus diberikan yang terbaik, khususnya soal karir bersama Paris Saint-Germain. Saya memberikan keputusan yang sama soal Leo Messi. Klub di atas segalanya, tetapi saya harus memutuskan tidak mendatangkan Messi karena aturan financial fair play, ujar Laporta. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memberikan update seputar timnya jelang laga melawan Real Betis. Jelang laga ini, Erik ten Hag mengonfirmasi timnya belum bisa turun dengan skuad terbaik mereka. Ada dua pemain yang dipastikan absen di laga ini. Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa dua pemain MU yang akan absen melawan Real Betis nanti adalah Anthony Martial dan Marcel Sabitzer. Anthony Martial dikonfirmasi belum fit dari pemulihan cederanya, sementara Sabitzer dikonfirmasi mengalami cedera. Dani Ceballos kabarnya mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid secara permanen pada musim panas mendatang. Hal itu seiring dengan minimnya menit bermain yang didapat Ceballos. Menurut klaim dari El Chiringuito, situasi ini membuat pemain timnas Spanyol itu mempertimbangkan kembali masa depannya. Dia dilaporkan akan mencoba meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang. Kontrak Ceballos juga akan habis di musim panas 2023. Karena itu, klub peminat bisa menggaetnya secara gratis. Sejak awal musim 2022-2023 lalu, Adrien Rabiot sudah masuk dalam radar transfer Manchester United. Kendati ia masih memperkuat Juventus hingga saat ini, MU ternyata masih memiliki kesempatan untuk mendatangkannya di jendela transfer musim panas 2023 mendatang. Pasalnya, dirinya dilaporkan menolak kesempatan untuk memperpanjang kontraknya dengan Bianconeri. Bahkan, Rabiot pun juga sudah menyatakan dirinya memiliki keinginan untuk bermain di kompetisi Liga Champions di musim depan. Hal tersebut terbilang mustahil terjadi jika Rabiot terus bertahan di Juventus. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berdiskusi soal rencana pertandingan penghormatan untuk legenda klub Lionel Messi. Laporta telah mengonfirmasi bahwa dia kembali bertemu dengan ayah Messi, Jorge Messi. Isi dari pembicaraan itu adalah tentang potensi pertandingan penghormatan untuk Messi. Kami telah bertemu satu sama lain. Kita berbicara tentang pertandingan penghormatan untuk Leo yang memiliki kasih sayang luar biasa untuk Barca, ujar Laporta. Saat ini, kontrak Adrien Rabiot bersama Juventus hanya sampai akhir Juni 2023 mendatang. Hingga kini belum ada tanda-tanda positif soal peluang Rabiot bertahan lebih lama di kota Turin. Karena itu, Juventus harus bersiap mencari pengganti andai Rabiot benar-benar pergi di musim panas mendatang.
Dilansir La Gazzetta dello Sport, Juventus mulai mengarahkan pandangan mereka pada bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Mereka menilai Milinkovic-Savic merupakan sosok sempurna yang bisa meningkatkan kualitas lini tengah mereka. Belakangan, Samuel Umtiti menjadi buah bibir usai mampu mendapatkan kembali performa terbaiknya kala dipinjamkan ke klub Liga Italia, Lecce. Performa menawan mantan bek timnas Prancis ini pun kemudian menarik minat banyak klub besar Eropa. Inter Milan menjadi peminat pertama bek yang meraih gelar juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis itu. Hanya saja, Inter Milan tidak sendirian mengingat tim peminat Samuel Umtiti makin ramai dengan kehadiran sang rival sekota, AC Milan. Milan disebut juga tertarik mengamankan jasa Samuel Umtiti di musim panas nanti. Kieran Tierney kini mulai tersisihkan seiring dengan dominasi Alexander Zinchenko dalam merebut dan menguasai posisinya. Akibatnya, Tierney kini berada di ambang kepindahan dari Arsenal setelah kalah bersaing dengan Zinchenko. Dilaporkan The Telegraph, Newcastle United sedang merencanakan langkah untuk mengamankan tanda tangan Kieran Tierney. Berdasarkan laporan tersebut, diperkirakan bahwa The Magpies perlu menggelontorkan biaya lebih dari 30 juta pound sterling atau sekitar 548 miliar rupiah. Rumor perburuan gelandang Manchester United memasuki tahap baru. Setan Merah kali ini dikabarkan tertarik meminang Alexis Mac Allister dari Brighton. Dilansir CBS Sport, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa Mac Allister di musim panas nanti. Sebab 2 musim terakhir, performanya di lini tengah Brighton sangat bagus. Akan tetapi laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut jasa sang gelandang. Sebab The Seagulls meminta tak kurang dari 60 juta pound sterling untuk jasa Mac Allister. Dusan Vlahovic memang baru datang ke Juventus pada bursa transfer musim dingin 2022 lalu. Namun ada kabar jika bomber asal Serbia tersebut akan dilepas pada akhir musim ini karena performanya dianggap kurang memuaskan. Selain itu, alasan penjualan Vlahovic ini karena situasi keuangan Juventus yang tidak begitu baik. Dilansir dari Italian Football News, sudah ada sejumlah klub besar yang siap untuk mendapatkannya pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, para peminat harus siap membayar di angka 80 juta euro. Baru-baru ini, Jurriën Timber membuat pernyataan yang menarik. Ia mengaku bahwa ia bisa meninggalkan Ajax Amsterdam di musim panas nanti. Dilansir 90 Min, Timber berpotensi pindah ke Inggris. Pasalnya, Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag saat ini masih mendambakan jasa Timber. Ini disebabkan MU bakal kehilangan sejumlah bek tengah di musim panas nanti. Akan tetapi Manchester United harus siap keluar uang yang cukup banyak untuk merekrut Timber. Pasalnya, sang bek dibanderol sekitar 45 juta euro di musim panas nanti. Real Madrid tampaknya serius ingin mendapatkan Jude Bellingham. Terbukti, manajemen Los Blancos sudah melakukan pertemuan dengan pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Fabrizio Romano telah mengatakan bahwa pertemuan itu memang terjadi. Namun Romano tidak menjelaskan secara rinci isi dari pertemuan tersebut. Ia hanya mengungkapkan jika pertemuan itu tidak menentukan ke arah manapun. Romano mengklaim masih ada banyak perlombaan untuk mendapatkan jasa Bellingham di musim panas ini. Fullback Manchester City Kyle Walker bakal diinvestigasi oleh pihak kepolisian pasca rekaman CCTV menangkap dirinya tengah melakukan tindakan asusila ketika tengah mabuk. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu malam waktu setempat. Walker tertangkap kamera tengah melakukan perbuatan tak senonoh. Dalam video yang dirilis oleh The Sun, Walker terlihat 2 kali menghampiri seorang wanita serta memegang dada dan menciumnya. Andai nantinya dinyatakan bersalah dalam proses investigasi, ia bakal dikenai hukuman penjara dan denda.
Penyerang Benfica Gonçalo Ramos tampil menggila kala timnya membantai klub Brugge dengan skor 5-1 di leg kedua 16 besar Liga Champions. Berkat penampilan apiknya pada laga itu, Gonçalo Ramos dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan Manchester Evening News, setan merah tengah membidik Gonçalo Ramos. Namun Benfica tidak memiliki rencana untuk mengadakan negosiasi transfer Gonçalo Ramos hingga musim panas 2023. Meski begitu, laporan itu mengklaim jika United akan terus mengawasi pergerakan transfer sang pemain. PSG dilaporkan tertarik memulangkan Victor Osimhen ke Prancis di bursa musim panas mendatang. Sang pemain dibidik guna merestorasi lini depan PSG yang berpotensi mengalami perubahan pemain. Laporan dari Tutto Mercato Web mengklaim jika penasihat PSG sudah bertemu dengan agen Osimhen. Keduanya mendiskusikan soal kemungkinan transfer yang akan dilakukan di bursa mendatang. Napoli selaku tim pemilik sang penyerang sudah mengetahui pertemuan kedua belah pihak. Mereka pun siap mendengarkan penawaran untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Inter Milan tampaknya belum bisa melupakan masa-masa indah saat Antonio Conte menjadi manajer. Saat ini, Inter mulai menggoda Conte lagi untuk kembali ke Giuseppe Meazza. Conte sendiri mulai melatih Tottenham Hotspur pada November 2021 lalu. Ia diberi kontrak hingga akhir musim ini. Belum ada tanda-tanda Tottenham ingin memperpanjang kontrak pelatih asal Italia tersebut. Minimnya prestasi bisa menjadi salah satu alasannya. Di tengah ketidakpastian itu, Inter ternyata memulai komunikasi lagi dengan Conte. Laporan The Times menyebut jika komunikasi itu bertujuan untuk membicarakan kerjasama lagi. Tottenham Hotspur menjamu AC Milan di laga 16 besar Liga Champions. Berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, kedua tim bermain imbang 0-0. Kedua tim tampil menyerang sejak awal laga. Spurs harus bermain dengan 10 orang setelah Christian Romero mendapatkan kartu merah pada menit 78. Akan tetapi keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan Milan sehingga laga berakhir tanpa satupun gol. Dengan hasil ini, Milan berhak melaju ke babak perempat final setelah mereka menang agregat 1-0. PSG bertandang ke markas Bayern Munich pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Bermain di Allianz Arena, Lionel Messi dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-0. Tuan rumah membuka keunggulan di menit 61 melalui Choupo-Moting. Di menit 89, Serge Gnabry menggandakan kemenangan Bayern Munich menjadi 2-0. Berkat hasil ini, De Rotten berhak melaju ke babak perempat final Liga Champions dengan agregat kemenangan 3-0.